Aku buat suamiku mati kutu dan ibu mertuaku menangis darah tepat di hari persidangan. Saat melihat bukti yang aku bawa, kalian pikir selama ini aku hanya diam. Kalian salah. Aku lakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Alia adalah seorang istri yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, penghinaan, dan ketidakadilan. Suaminya, Dimas, menjadikannya istri hanya demi status sosial, lalu mencampakkannya secara emosional dan fisik. Ibu mertuanya, wanita kejam dan licik, selalu memperlakukannya seperti budak, menyalahkan dirinya atas ketidaksuburan yang ternyata bukan salahnya. Namun, di balik diamnya Alia, ia menyusun satu persatu bukti. Ia merekam, mencatat, dan mengumpulkan semua data pengkhianatan dan kejahatan moral keluarga itu. Sampai pada satu hari, di ruang sidang yang semula dianggap hanya sebagai formalitas perceraian biasa, Alia meledakkan semuanya. Bukti perselingkuhan, rekaman penghinaan, laporan keuangan manipulatif, hingga catatan rumah sakit tentang siapa sebenarnya yang mandul, semua dibuka di depan hakim, keluarga besar, dan publik. Di hari itu, Dimas hanya bisa bungkam dan membatu, sementara sang ibu mertua merintih, menangis darah, menyaksikan harga diri keluarganya hancur di lumat Alia. Cerita ini adalah tentang perlawanan diam yang meledak menjadi tsunami. Tentang seorang perempuan yang bangkit dari penderitaan dan membalik keadaan dengan elegan, akurat, dan tanpa ampun. Like kalau kamu pernah merasa diremehkan tapi diam-diam kamu kuat. Komen bagian paling menyentuh dari cerita ini menurutmu. Subscribe untuk cerita-cerita selanjutnya tentang perempuan tangguh yang tak lagi mau diam saat diinjak. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku duduk di pojok kamar dengan tubuh lunglai. Cahaya matahari menerobos tirai jendela, mengenai wajahku yang sudah terlalu kaku menahan luka bertahun-tahun. Di luar terdengar suara ibu mertua yang kembali meracau, mengeluh bahwa cucu tak kunjung datang, bahwa rumah tangga kami memalukan, bahwa aku hanya beban tak berguna. Kupandangi dinding kamar kosong yang dulu pernah kupenuhi dengan hiasan cinta. Kini dinding itu menjadi saksi bisu berapa kali aku mencoba menjerit dalam hati, berapa kali aku berpura-pura kuat di balik suara tangis yang kutahan agar tidak terdengar. Sejak hari pertama aku masuk rumah ini sebagai menantu, aku tahu aku tidak pernah benar-benar diterima. Senyum mereka adalah topeng, dan pelukan itu hanya simbol palsu untuk pencitraan keluarga baik-baik. Dimas, suamiku, lelaki yang dulu kuanggap penyelamat dari kehampaan hidupku, ternyata hanya penyambung rantai luka. Setelah 1 bulan menikah, ia mulai berubah. Tak lagi menatapku dengan mata hangat, tak lagi menyentuh tanganku dengan kelembutan. Semua sentuhan menjadi dingin, formal, dan berjarak. Malam-malam kami bukan lagi tempat berbagi, melainkan arena sunyi. Ia lebih sering menatap layar ponselnya, tertawa kecil membalas pesan yang selalu ia sembunyikan. Aku tahu, aku bukan bodoh, tapi aku menunggu. Diam, bukan pasrah, tapi menyimpan.
Ibu mertua setiap hari menyemprotkan kata-kata kejam seolah aku tak bernyawa. Sudah 3 tahun menikah kok nggak hamil juga? Dulu anak tetangga baru 2 bulan nikah udah isi. Pasti kamu mandul. Keluarga kamu memang nggak jelas asalnya. Kalau kamu wanita beneran, kamu harusnya udah punya anak. Jangan nyusahin anak saya terus. Ucapannya seperti peluru yang menembus harga diriku. Tapi aku belajar untuk tidak lagi mempan. Aku hanya mencatat. Ya, aku mencatat. Dalam buku hitam kecil yang kusimpan di rak paling bawah lemari, kutulis setiap kalimat yang pernah dilontarkan padaku. Tanggal, jam, bahkan saksi yang ada saat itu. Karena aku tahu, akan ada hari di mana semua itu tak akan sia-sia. Akan ada waktu di mana mereka menyesali semua kata yang pernah mereka muntahkan dengan bangga. Tahun keempat pernikahan, aku mendapati Dimas sering pulang lewat tengah malam. Katanya lembur, tapi kemejanya selalu rapi. Tubuhnya beraroma parfum mahal yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. Di hari ulang tahunku, ia lupa. Ia bahkan tidak pulang. Aku tahu, dia bersama perempuan itu. Aku tahu dari aroma tubuhnya yang berbeda keesokan paginya, dari cara dia menghindari tatapanku, dari kecerobohannya meninggalkan jam tangan di meja yang bukan miliknya. Sejak saat itu, aku mulai mencari tahu. Kutelusuri ponselnya saat dia mandi. Kukopi semua isi emailnya saat ia tertidur. Aku belajar teknologi demi membongkar semua yang disembunyikannya. Dan hasilnya, lebih dari yang kuduga. Ada ratusan pesan dengan perempuan yang berbeda. Ada transaksi misterius ke rekening yang tidak pernah kukenal. Ada bukti Dimas menyewa apartemen bulanan yang lokasinya tak jauh dari kantor. Di apartemen itulah, setiap Jumat malam, ia lembur bersama wanita-wanita pengganti yang dipanggilnya hiburan. Sakit, sang, tapi itu membuatku semakin kuat. Aku menghubungi pengacara. Aku belajar hukum. Aku membaca jurnal psikologi keluarga. Aku pelajari semua sisi legalitas pernikahan. Dan diam-diam, aku juga memeriksakan diriku ke dokter kandungan yang paling terkenal. Hasilnya, aku sehat, bahkan sangat subur. Tapi saat kulihat hasil pemeriksaan Dimas yang secara tidak sengaja tertinggal dalam amplop biru di dalam mobilnya, darahku mendidih. Dialah yang tidak subur. Dia yang mandul. Tapi selama ini, aku yang disalahkan. Aku yang dijadikan bahan olok-olok keluarga. Aku menyimpan hasil itu. Aku scan, aku fotokopi, aku buat salinan digitalnya di cloud pribadi. Aku tahu hari itu akan datang. Hari di mana kebenaran harus berbicara. Hari di mana diamku akan berubah menjadi dentuman paling menyakitkan. Dan akhirnya hari itu datang. Dimas menggugat cerai. Ia menuduhku dingin. Tidak lagi romantis. Tidak layak menjadi istri. Aku menyetujui gugatan itu dengan syarat. Persidangan terbuka. Ia menyetujui dengan angkuh. Ibu mertuaku datang ke rumah, tersenyum sinis dan berkata, "Akhirnya kamu sadar juga, ya? Anak saya terlalu bagus buat kamu." Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir aku akan keluar dari rumah ini dengan kepala tertunduk dan hati yang koyak. Tapi mereka salah. Aku bukan wanita yang sama seperti 5 tahun lalu. Aku bukan lagi korban. Aku menghabiskan 1 minggu terakhir menyusun berkas. Rekaman suara, tangkapan layar pesan mesum, bukti transaksi, hasil pemeriksaan medis, foto-foto perselingkuhan, hingga testimoni dari orang-orang yang selama ini dia menyaksikan perlakuan mereka padaku. Semua kususun dalam satu map merah tebal yang kini kugenggam dengan tangan bergetar. Bukan karena takut,
Tapi karena saatnya telah tiba, aku telah siap. Malam sebelum persidangan, aku menatap diriku di cermin. Mata yang dulu sembab kini tampak tegas. Wajah yang dulu sering menunduk kini mendongak. Perempuan di cermin itu bukan Alia yang dulu. Dia adalah api yang telah lama diam. Dan kini akan membakar habis semua yang selama ini menindasnya. Besok adalah hari itu. Hari pembalasan. Dan mereka akan melihat. Diamku selama ini bukan kelemahan, tapi jeda sebelum badai. Gedung pengadilan agama itu berdiri kokoh, seperti benteng yang siap menjadi saksi antara kehancuran atau keadilan. Langkahku menyusuri halaman parkir terasa lambat namun pasti. Tumit sepatuku menghentak aspal, mengiringi detak jantungku yang berdegup keras bukan karena takut, tapi karena dendam dan kekuatan yang kutahan bertahun-tahun. Hari ini bukan sekadar sidang perceraian. Ini adalah hari perhitungan. Aku mengenakan setelan rapi warna abu-abu, sederhana tapi tegas. Rambutku disanggul rapi, wajahku tanpa senyum. Di tangan kananku genggam map merah tebal berisi semua peluru yang siap kutembakkan satu persatu. Di tangan kiri, cincin kawin yang sudah lama tak berarti, kini akan kulepas dengan kepala tegak. Dimas datang belakangan. Ia mengenakan kemeja biru tua dan dasi, dengan langkah angkuh dan wajah sok tenang. Di sampingnya berdiri ibu mertuaku yang tak pernah absen memancarkan sorot mata penuh hinaan. Bibirnya mengatup namun sudut mulutnya naik, seolah kemenangan sudah di tangannya. Lihat tuh, masih sempat dandan, padahal sebentar lagi resmi jadi janda. Bisiknya pelan tapi cukup untuk kudengar. Aku tidak menoleh. Aku tak perlu membalas ejekan picik. Karena beberapa menit lagi, wanita itu akan menyesali tiap napas yang keluar dari mulutnya. Kami duduk di ruang sidang yang hanya terisi beberapa orang. Di ujung meja panjang duduk hakim perempuan parubaya yang sorot matanya tajam dan tidak mudah digertak. Di sisi kanan, pengacara Dimas sudah siap dengan berkas-berkas standar. Di sisi kiriku, pengacaraku, Bu Ratri, wanita elegan, tenang, dan sangat tajam dalam berbicara. Kami sudah berlatih selama seminggu terakhir. Kami tahu waktunya tidak banyak, tapi satu tembakan yang tepat bisa meluluhlantakkan segalanya. Sidang dimulai. Dimas membuka dengan pernyataan standar. Kami tidak lagi cocok. Tidak ada kecocokan visi dan komunikasi. Istri saya pasif, tertutup, tidak memperhatikan saya secara emosional maupun fisik. Ia bicara seolah hafal skrip, seperti suami baik-baik yang terpaksa minta cerai karena istri tak layak. Hakim hanya mencatat sambil mengangguk pelan. Giliranku. Bu Ratri berdiri. Yang mulia, klien kami tidak akan memberikan pernyataan verbal panjang. Namun kami membawa bukti-bukti signifikan bahwa gugatan cerai ini berangkat dari motif yang tidak jujur dan didasarkan pada ketidaksetiaan serta kekerasan emosional berkepanjangan. Hakim menaikkan alisnya. Silakan lanjutkan, katanya. Map merah itu kutaruh di atas meja. Satu persatu dokumen dikeluarkan. Lembar pertama, rekaman transaksi transfer bulanan dari rekening Dimas ke seorang perempuan bernama Sylvia. Total selama 8 bulan, 96 juta rupiah. Lembar kedua, hasil pemeriksaan klinik fertilitas yang menunjukkan Dimas memiliki masalah pada jumlah dan kualitas sperma. Tertanggal 2 tahun lalu. Lembar ketiga, cetakan tangkapan layar percakapan Dimas dengan 3 perempuan berbeda. Salah satunya menyebut dirinya sedang hamil dan diminta menggugurkan kandungan. Lembar keempat, rekaman suara ibu mertua yang mengataiku mandul dan menyuruh Dimas menikah lagi, padahal sudah jelas hasil medis mengatakan sebaliknya. Seketika, suasana ruang sidang berubah. Suara bisik-bisik terdengar. Dimas menegang. Matanya membelalak membaca satu persatu. Wajahnya memucat. Ini fitnah, bentaknya keras. Hakim mengangkat tangan, meminta diam. Bapak silakan tenang dulu. Kami akan periksa bukti-bukti ini. Silakan dilanjut, Bu Ratri. Bu Ratri menyodorkan flash disk. Di dalamnya ada video berdurasi 3 menit,
di mana suami tergugat terlihat masuk ke unit apartemen yang disewa atas nama Sylvia pada jam kerja dengan bukti rekaman CCTV. Ada juga pengakuan perempuan tersebut bahwa ia pernah menjalin hubungan tidak sah dengan suami tergugat dan menerima uang dari beliau. Ibu mertua menoleh ke Dimas dengan wajah kebingungan. "Dimas, itu apa maksudnya? Kok mama baru tahu?" bisiknya panik. Tapi Dimas membatu. Mulutnya terbuka, namun tak bisa berkata-kata. Video diputar. Ruang sidang hening. Dalam video itu, terlihat jelas Dimas membuka pintu apartemen, lalu disambut seorang perempuan berbaju tidur yang langsung memeluknya dari belakang. Tertanggal 3 bulan lalu, air mata ibu mertuaku menetes. Tapi bukan karena simpati padaku, tapi karena harga dirinya sebagai ibu dari lelaki sempurna, remuk di depan umum. Tangannya menutupi wajah. Lalu ia gemetar. "Tidak mungkin, tidak mungkin," desisnya lirih. Hakim menghentikan video. Bukti valid, bisa diterima. Majelis akan mempertimbangkan gugatan ini dengan serius. Ia mengetuk palu ringan. Dan di momen itu, aku berdiri. Aku menatap langsung wajah Dimas. "Selama ini kalian pikir aku hanya diam? Kalian pikir aku tak tahu permainanmu, Dimas? Kalian pikir aku akan terus dibungkam dan disudutkan hanya karena aku memilih tidak berteriak? Aku diam karena aku sedang menyiapkan ini. Semua ini. Aku tidak akan menangis di depan kalian. Aku tidak akan memohon untuk dipertahankan. Tapi aku akan pastikan semua orang tahu siapa kalian sebenarnya." Dimas menunduk. Mulutnya tak sanggup bergerak. Ibu mertua sudah tak bisa menyembunyikan tangisnya. Tubuhnya bergetar. Ia menoleh ke kanan dan kiri seolah mencari tempat bersembunyi. Tapi tak ada. Di ruang sidang itu, semua mata tertuju padanya. Pada keluarga yang katanya paling terhormat, kini menjadi keluarga yang terhinakan. Aku tak butuh tepuk tangan. Aku tak butuh pujian. Aku hanya butuh mereka tahu bahwa diamku selama ini bukan karena lemah, tapi karena aku tahu saat aku bicara akan ada yang mati kutu dan ada yang menangis darah. Dan ini baru permulaan. Tangisan ibu mertuaku masih menggema samar ketika kami keluar dari ruang sidang istirahat untuk rehat. Tapi bagiku, itu bukan air mata seorang ibu yang kecewa pada anaknya, melainkan tangisan seorang wanita pongah yang selama ini merasa duduk di singgasana kekuasaan, lalu mendadak ditarik paksa dan dijatuhkan telanjang di depan semua orang. Wanita itu menggenggam tangan Dimas dengan gemetar, berulang kali berbisik, "Kenapa kamu nggak bilang ke mama? Ini semua memalukan, Mas." Tapi Dimas tidak menjawab. Ia duduk di bangku luar ruang sidang dengan kepala tertunduk. Kemeja yang tadi rapi kini terlihat lecek dan basah keringat. Matanya kosong, napasnya pendek-pendek, seolah paru-parunya kini memberontak atas rasa malu yang tidak bisa diurai dengan kata-kata. Di sisi lain, aku duduk tenang. Air mataku sudah lama kering. Bahkan rasa sakit yang dulu seperti bara di dadaku, kini menjelma dingin. Bukan karena aku tidak terluka, tapi karena lukaku sudah lama mati rasa. Aku tidak butuh mereka minta maaf. Aku tidak menunggu pengakuan. Yang kuinginkan hanya satu, mereka hancur karena kesombongan mereka sendiri. Aku ingin mereka tahu bahwa sekali saja mereka menindas perempuan yang salah, akibatnya bisa menghancurkan seluruh fondasi harga diri yang selama ini mereka bangun dengan dusta. Saat hakim memanggil kembali ke ruang sidang, suasana berubah. Tidak lagi ada dominasi di pihak mereka. Kini pengacara mereka pun gugup, sibuk menyusun ulang berkas, berusaha menyelamatkan apa yang tersisa dari wajah keluarga mereka yang tercoreng. Tapi yang membuat ruang itu mendadak bergetar adalah ketika ibu mertua berdiri dan meminta izin bicara langsung kepada hakim. "Yang mulia, saya sebagai orang tua dari penggugat, ingin menyampaikan klarifikasi." Bu Ratri menatapku sejenak. Aku mengangguk. "Silakan. Mari kita lihat sandiwara apa lagi yang akan dia pentaskan. Selama ini saya tidak tahu kalau anak saya seperti itu, Yang Mulia. Saya merasa dibohongi juga.
Tapi saya ingin menyampaikan bahwa menantu saya ini, dia selama menikah juga sering menjauh dari keluarga, tidak mau dekat dengan kami, bahkan terkadang bersikap tidak hormat. Rumah tangga itu kan harusnya bisa dijaga sama-sama, bukan hanya dibebankan ke pihak suami saja. Ucapnya penuh getar, seolah dirinya pihak yang teraniaya. Ia mengarahkan tatapannya ke hakim, lalu ke para hadirin di ruangan, mencari simpati, mencoba membalikkan situasi. Aku menarik napas panjang, pelan tapi berat, lalu berdiri. Yang mulia, saya meminta izin untuk menjawab langsung pernyataan ibu mertua saya ini, ucapku tenang. Hakim mengangguk. Silakan, tergugat. Aku melangkah maju satu langkah. Yang mulia, selama saya tinggal di rumah suami saya tidur di kamar yang tidak memiliki jendela selama lebih dari 1 tahun. Saya memasak untuk 7 orang anggota keluarga besar setiap pagi tanpa pembantu. Saya disuruh menyikat kamar mandi setiap hari, bahkan ketika saya demam. Pernah suatu malam saya bangun pukul 2 pagi hanya karena ibu mertua saya meminta saya membelikan obat masuk angin, padahal saya sendiri sedang pilek berat. Saya tidak diperbolehkan menghubungi keluarga saya tanpa seizin suami, dan semua isi dompet saya diperiksa setiap minggu dengan alasan, biar transparan. Saya pernah dikurung dalam kamar karena menolak menyetrika baju adik ipar saya. Dan semua itu tidak saya adukan karena saya masih ingin menjaga kehormatan keluarga suami saya. Tapi hari ini, jika mereka memutarbalikkan fakta, maka saya pun akan membuka semuanya. Aku menatap hakim, lalu mengangkat sebuah amplop dari tas. Ini adalah catatan harian saya selama tinggal di rumah mertua. Tulisan tangan saya sendiri, beserta foto-foto kondisi kamar, jam makan, dan semua beban pekerjaan yang saya lakukan. Termasuk juga rekaman audio dari beberapa kejadian penghinaan dan kekerasan verbal yang saya alami dari ibu mertua saya. Semua saya kumpulkan diam-diam, karena saya tahu pada akhirnya mereka akan menyalahkan saya. Hakim membuka amplop itu, membaca cepat beberapa lembar, lalu menatap ibu mertuaku. Apakah ibu ingin mengomentari ini? Tanyanya. Wajah wanita itu pucat, bibirnya bergetar. Itu hanya omong kosong. Dia pasti manipulatif, dia pintar bicara, dia licik dari awal. Ucapnya terbata-bata, suaranya meninggi, suaranya mulai bergetar bukan karena emosi, tapi karena ketakutan yang datang dari kenyataan bahwa ia telah membuka sendiri aibnya dengan mulutnya sendiri. Di sekeliling ruang sidang, beberapa pengunjung mulai berbisik, dan aku tahu, reputasi keluarga mereka mulai digerus perlahan. Ada lagi? Tanya hakim. Aku mengangguk. Ada, Yang Mulia. Saya juga membawa surat pernyataan dari mantan pembantu di rumah kami yang berhenti karena tidak tahan melihat saya diperlakukan seperti pembantu murahan. Serta surat rekomendasi dokter psikolog tempat saya berobat karena mengalami gejala depresi ringan akibat perlakuan keluarga suami. Aku menyerahkan dokumen itu satu persatu. Tak satu pun dipalsukan. Semua asli. Semua valid. Semua berbicara lebih lantang daripada ribuan kata pembelaan. Ibu mertua terduduk. Tangisnya pecah. Tapi bukan tangisan iba. Tangisan panik. Tangisan yang lahir dari rasa malu dan ketakutan. Ia melihat wajah-wajah yang dulu mengangguk padanya dengan hormat, kini menatapnya dengan iba dan jijik. Ia kehilangan kendali. Ia kehilangan pijakan. Dimas hanya diam, membisu, tak berani menatap siapapun. Ia tahu, dalam 1 hari ini, semua topeng mereka sudah kutanggalkan. Mereka kini telanjang di hadapan dunia. Yang Mulia, aku mengangkat suara. Saya tidak meminta kompensasi. Saya tidak meminta harta. Saya hanya ingin keluar dari ikatan ini dengan kepala tegak, tanpa beban, dan saya ingin orang-orang yang telah menindas saya tahu bahwa saya tidak pernah benar-benar diam. Saya hanya menunggu waktu, dan waktu itu adalah hari ini. Hakim mencatat sesuatu. Ruangan hening. Lalu palu diketuk. Sidang diskors untuk keputusan akhir akan dilanjutkan besok pukul 9 pagi. Kami keluar dari ruang sidang. Tapi kali ini bukan aku yang menunduk.
melainkan mereka. Wajah Dimas menunduk dalam, nyaris tersembunyi. Ibu mertuaku dipapah oleh pengacara mereka yang juga mulai terlihat lelah. Langkah mereka gontai. Tak ada lagi suara ejekan atau senyum sinis. Hanya wajah-wajah yang tak sanggup lagi menyebut nama keluarganya dengan bangga. Dan aku melangkah keluar dengan kepala tegak. 1 peluru sudah kutembakkan. Tapi peluru yang paling mematikan akan kutembakkan besok, saat seluruh keluarga besar mereka hadir. Dan kutunjukkan siapa sebenarnya yang layak dihormati, dan siapa yang seharusnya sejak dulu dikubur dalam rasa malu. Pagi itu langit tak terlalu cerah, tapi bagiku ini adalah langit paling terang sepanjang hidupku. Aku berdiri di depan cermin dengan napas panjang. 1 helaan besar sebelum melangkah menuju medan perang terakhir. Bukan perang fisik, tapi perang harga diri, perang keadilan, perang antara siapa yang terus menyakiti dan siapa yang diam-diam menyusun senjata untuk menghancurkan semuanya dalam sekali hantam. Ini bukan sekadar sidang putusan. Ini adalah panggung terakhir. Dan aku sudah siapkan semuanya. Aku datang lebih pagi, dengan map hitam terakhir di tanganku. Bukan map biasa. Di dalamnya ada dokumen yang selama ini kusembunyikan paling dalam. Bukti pamungkas. Bukti penghancur nama. Bukti yang akan membuat bukan hanya Dimas dan ibunya tertunduk, tapi seluruh keluarga besarnya menghapus nama mereka dari percakapan publik selama bertahun-tahun. 1 persatu mereka datang. Paman Dimas yang berdasi dan sok agamis. Tante-tantenya yang dulu mencibirku sebagai istri mandul pemalas. Sepupu-sepupu Dimas yang selalu merasa lebih tinggi karena kuliah di luar negeri. Bahkan adik Dimas yang paling suka merendahkanku terang-terangan juga datang sambil tersenyum congkak. Ibu mertuaku berdiri di depan mereka semua, seolah menjadi pemimpin barisan kehormatan. Padahal semalam ia menangis tak henti dan hampir pingsan saat sidang pertama. Kita harus bela nama baik keluarga kita. Jangan biarkan si perempuan ini nodai harga diri kita, bisik salah satu tante Dimas pada yang lain. Tapi mereka tak tahu, hari ini bukan aku yang akan mencoreng keluarga mereka, tapi kesombongan dan kejahatan merekalah yang akan mencoreng sendiri wajah-wajah itu sampai tak bisa dibersihkan seumur hidup. Sidang dimulai. Ruang sidang penuh. Semua mata tertuju padaku. Tapi aku tak goyah. Aku berdiri. Yang mulia, sebelum keputusan akhir dibacakan, saya meminta izin menyerahkan 1 bukti terakhir yang baru bisa saya publikasikan hari ini, setelah mendapatkan konfirmasi dari 2 pihak yang sebelumnya tidak bersedia menjadi saksi. Hakim mengangguk. Silakan. Aku menyerahkan map itu. Di dalamnya ada 3 hal. Pertama, dokumen pemalsuan laporan keuangan oleh Dimas, yang menggunakan rekening atas nama istrinya, aku, untuk menyimpan uang gelap dari proyek ilegal yang selama ini disimpan sebagai tabungan pribadi. Uang itu juga ditelusuri digunakan untuk membayar apartemen simpanannya. Kedua, rekaman video hasil investigasi seorang mantan rekan kerja Dimas yang bersaksi bahwa Dimas terlibat dalam pemalsuan proposal tender, dan bukti itu baru diserahkan padaku 2 hari lalu, setelah mantan rekan itu diberhentikan tanpa alasan oleh Dimas. Ketiga, dan ini yang paling menghancurkan, surat dari pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan fertilitas Dimas telah dipalsukan oleh ibu mertuaku sendiri. Ia membayar oknum agar hasil tes menunjukkan Dimas sehat dan akulah yang dituduh tidak subur. Padahal sebaliknya. Surat itu ditandatangani dokter yang bersangkutan, dan surat permintaan maaf pribadi dari dokter itu juga kulampirkan sebagai bukti. Semua itu kubacakan satu persatu. Lalu kulanjutkan, dengan suara keras dan penuh tumpahan luka yang selama ini kupendam. Saya bukan perempuan sempurna. Tapi saya bukan perempuan bodoh. Kalian kira saya akan terus diam selamanya? Kalian pikir kalian bisa mempermainkan saya seperti boneka dalam keluarga ini? Kalian pikir saya akan keluar dari rumah kalian sebagai pecundang? Tidak. Hari ini, bukan hanya saya yang berdiri, tapi semua perempuan yang pernah dikorbankan, pernah dihina, pernah ditindas, dan pernah dipojokkan oleh keluarga yang merasa mereka paling mulia. Hakim terdiam. Majelis terdiam. Semua terdiam.
Tapi para tamu yang hadir bergemuruh. Ada yang menutup mulutnya karena terkejut. Ada yang menatap Dimas dengan sorot jijik. Ada pula yang menatap ibu mertua dengan tatapan kosong, seolah tak percaya wanita yang selama ini berkhotbah soal kehormatan keluarga ternyata pemalsu dokumen medis. Salah satu tante Dimas berdiri. Astagfirullah. Ini fitnah. Ini nggak mungkin benar. Hakim membentak. Duduk. Ibu. Semua bukti yang dibawa tergugat sudah diverifikasi keabsahannya oleh pengacara dan pengadilan. Tante itu langsung terduduk. Wajahnya pucat. Matanya tak sanggup lagi memandangku. Ibu mertua hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Mulutnya komat kamit entah membaca doa atau menahan napas. Tapi tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Dunia sudah melihat wajah aslinya. Seluruh keluarganya kini menjadi saksi bahwa semua yang dulu mereka banggakan ternyata ilusi. Mereka tak lagi bisa berdiri dengan dada membusung. Mereka bahkan tak lagi bisa menyebut nama keluarganya tanpa rasa malu dan penghakiman. Hakim mengetuk palu. Berdasarkan bukti-bukti yang diberikan tergugat, dan pengakuan diam penggugat, serta catatan pelanggaran etika, kekerasan emosional, dan pengkhianatan selama pernikahan, maka gugatan cerai dikabulkan. Seluruh harta bersama diberikan kepada tergugat. Hak tinggal atas rumah utama diberikan kepada tergugat. Hak nafkah pasca cerai dibebaskan. Sidang ditutup. Dimas bangkit, tapi tak bisa melangkah. Lututnya goyah. Ibu mertuaku duduk kaku. Wajahnya membatu. Tak ada suara. Tak ada protes. Tak ada pembelaan. Hanya senyap yang menyelimuti mereka. Dan keluarga besar yang tadi datang penuh percaya diri, kini keluar dari ruang sidang tanpa suara. Mereka tak berani bertatap mata dengan siapapun. Bahkan tidak dengan sesama mereka sendiri. Dan aku berjalan keluar ruang sidang seperti ratu yang baru saja memenangkan pertempuran. Bukan karena aku ingin menang. Tapi karena aku tahu, jika aku terus diam, maka perempuan lain setelahku akan terus diinjak tanpa kesempatan bangkit. Hari itu, aku bukan hanya menceraikan suami. Aku menceraikan luka. Aku menceraikan kebodohan. Aku menceraikan rasa takut. Dan aku mengawali hidup baru dengan harga diriku yang utuh. Begitu aku keluar dari ruang sidang, derap langkah dan suara kamera langsung menyambutku. Wartawan, mikrofon, kilatan blitz, lensa kamera saling berebut arah ke wajahku. Aku hampir tak percaya. Berita yang semula hanya kubayangkan akan diam di ruang sempit pengadilan kini menyebar, membuncah seperti ombak yang tak terbendung. Dan bukan aku yang mencari mereka, tapi mereka yang datang mencariku. Bu Alia, benarkah Anda menyimpan bukti perselingkuhan suami sejak 2 tahun lalu? Bagaimana perasaan Anda setelah memenangkan semua gugatan? Apakah benar keluarga besar suami Anda memalsukan hasil pemeriksaan fertilitas Anda? Bu Alia, kabarnya perusahaan suami Anda juga terlibat skandal pajak. Apakah Anda akan membongkar semuanya? Aku hanya diam sejenak, menatap mereka satu persatu, kemudian berkata pelan tapi penuh wibawa, "Saya bukan korban. Saya adalah saksi dari kekuatan perempuan yang tidak memilih diam meski diperlakukan seperti sampah oleh orang yang seharusnya melindunginya. Saya bukan sekadar mantan istri dari pengkhianat. Saya adalah diri saya sendiri. Dan saya di sini, berdiri, untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak akan selamanya dikubur oleh kekuasaan atau arogansi keluarga." Kalimat itu seakan menyulut api di tubuh para jurnalis. Mereka mengangguk. Ada yang tersenyum bangga. Ada yang menatapku seperti sedang menyaksikan sebuah kemenangan sejarah. Aku tidak sedang menginginkan panggung, tapi semesta seolah memberikannya tanpa kuminta, karena kebenaran itu keras kepala, dan jika kau menjaganya dengan kesabaran, ia akan membalas dengan keadilan. Sementara aku berdiri menghadapi kamera, di seberang gedung pengadilan, mobil SUV hitam dengan kaca gelap terlihat terburu-buru keluar dari parkiran bawah tanah. Di dalamnya, duduklah Dimas dan ibunya, terbungkam, dibungkam, dan malu bukan main.
Paman-paman yang dulu suka berpidato tentang kehormatan keluarga, kini menunduk dan pura-pura menjawab telepon agar tak ditanyai wartawan. Salah satu tantenya bahkan bersembunyi di balik jilbab besar, menangis karena sadar bahwa semua grup arisan ibu-ibu elit kini pasti sedang membagikan link berita mereka. Berita menyebar. Dalam 2 jam, tagar keadilan untuk Alia, Dimas pengkhianat, dan menantu dihancurkan mulai naik di media sosial. Video potongan sidang disebarkan akun jurnalisme warga. Wajah Dimas terpampang saat terdiam dibentak hakim. Wajah ibu mertuaku terekam pucat dan tak bisa berkata sepatah pun. Bahkan akun gosip selebriti pun ikut mengunggah narasi. Pengusaha kaya terbukti memalsukan hasil medis istri dan selingkuh dengan rekan proyek. Tapi kejutan tak berhenti sampai di sana. Tak lama setelah aku keluar dari kerumunan wartawan, seorang perempuan berpenampilan elegan menghampiriku. Ia memperkenalkan diri sebagai Sinta Harini, pendiri sebuah komunitas nasional perempuan penyintas kekerasan rumah tangga dan pejuang hak hukum perempuan. Saya menyaksikan semua rekaman persidangan Anda. Saya, jujur saja, menangis. Anda bukan hanya bertahan. Anda bangkit dengan martabat. Kami ingin Anda berbagi cerita di panggung kami. Kami akan fasilitasi. Kalau Anda mau, kami akan jadikan Anda duta perempuan tangguh tahun ini. Aku terdiam. Dunia seakan berputar terlalu cepat hari itu. Dulu aku hanyalah istri yang dipaksa masak, dicaci karena tak kunjung hamil, dihina saat memberi pendapat, diperlakukan seperti pembantu oleh ibu mertua. Tapi sekarang dunia menatapku bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai simbol perlawanan yang anggun dan bermartabat. Aku menjabat tangan Sinta. Kalau ini bisa membuka mata perempuan lain bahwa mereka juga bisa bangkit, maka saya bersedia. Malamnya, berita tentangku muncul di televisi nasional. Bahkan beberapa kanal berita luar negeri mulai mengutip berita pengadilan ini sebagai a rare case of legal comeback by a domestic abuse survivor in Southeast Asia. Mereka menyebutku sebagai the Phoenix Wife, istri yang dibakar oleh keluarga suaminya sendiri, tapi justru lahir kembali dari abu kehancuran. Sementara itu, rumah keluarga Dimas gelap, dijaga ketat. Tetangga-tetangga mulai menjauh. Beberapa rekan bisnis Dimas menarik diri dari kerjasama. Investor perusahaan properti miliknya mundur secara masif. Nama belakang mereka kini lebih mirip aib dibanding kehormatan. Aku tahu ini bukan akhir. Tapi ini awal dari hidup yang kuambil kembali. Dengan nama baikku, dengan harga diriku, dengan suara yang selama ini mereka bisu-bisukan. Dan aku akan terus melangkah, tanpa perlu menoleh ke belakang. 3 hari setelah sidang, berita tentang perselingkuhan Dimas dan kebusukan keluarganya masih memenuhi timeline media sosial. Semua grup WhatsApp, dari arisan RT sampai komunitas alumni universitas, membicarakan satu nama, Dimas Haryaputra, pengusaha sukses yang ternyata tidak lebih dari seorang suami berwajah manis tapi berhati busuk. Perusahaannya limbung. Investor menarik dana. Proyek ditunda. Media menyebut namanya dengan nada sarkas. Contoh buruk laki-laki berkuasa. Beberapa stasiun televisi bahkan membuat segmen khusus membahas caraku mengumpulkan bukti hukum diam-diam selama 3 tahun dan membongkarnya secara brutal dalam persidangan. Sementara aku disanjung, Dimas dibuang. Ia kehilangan jabatan direktur utama. Beberapa komisaris memintanya mundur secara terhormat, tapi Dimas menolak dan justru mengamuk di ruang rapat. Perusahaan ini gue bangun dari nol, teriaknya di depan para pemegang saham yang kini hanya memandangnya sebagai aib perusahaan. Satu demi satu rekannya mulai menjauh, termasuk selingkuhannya sendiri, Sekar, yang kini jadi bahan tertawaan netizen karena videonya menangis di dalam mobil sambil meminta Dimas menyelamatkannya dari sorotan media viral. Tapi Dimas tak bisa bantu apapun. Dia bahkan sudah tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Aku mendengar semua itu tanpa sekalipun tersenyum puas. Bukan karena aku iba, tapi karena aku tahu, ini baru permulaan dari rasa sakit yang dulu kutelan diam-diam setiap malam selama bertahun-tahun. Lalu datanglah hari itu. Pagi hari,
Seseorang menekan bel rumahku berkali-kali. Ketika aku buka pagar, kulihat ibu mertuaku berdiri dengan pakaian lusuh, mata sembab, dan wajah tanpa make-up yang biasa ia banggakan. Ia berdiri seperti orang linglung. Bahkan sandal yang ia pakai berbeda sisi kanan-kiri. "Alia, nak, tolong, izinkan ibu bicara." Aku terdiam. Bahkan bibirku rasanya kaku menatap sosok yang dulu setiap hari mencaci tubuhku yang lelah, menyuruhku membersihkan rumah seperti pembantu, lalu mempermalukanku di depan tamu-tamu mereka karena aku tak juga hamil. Kini wanita itu menunduk, lututnya gemetar, dan suaranya pecah di antara tangis. "Nak, ibu nggak punya siapa-siapa lagi, semua orang memusuhi kami. Tetangga meludah kalau lihat kami lewat, semua keluarga besar bilang ini karma. Tolong, izinkan ibu bicara sama kamu, ibu minta maaf, ibu salah ibu." Tangisnya pecah. Ia bersimpuh di depan pagar rumahku, menangis seperti anak kecil. Ia tak lagi sosok wanita arogan yang dulu menatapku dari kepala sampai kaki dengan sinis. Kini ia hanyalah seorang ibu yang kehilangan muka, kehilangan nama, kehilangan dunia yang dulu membuatnya merasa paling berkuasa. Aku membiarkannya di luar pagar. Kupandangi ia dari balik jeruji besi, seperti aku dulu terkurung dalam rumahnya yang penuh ejekan. Hanya saja kali ini, perannya berbalik. "Ibu datang untuk apa?" tanyaku pelan. "Ibu ingin minta maaf. Dulu ibu salah, ibu bodoh. Ibu ikut-ikutan suami ibu dan saudara-saudara. Nyalahin kamu terus. Kami pikir kamu cuma numpang hidup. Kami kira kamu mandul. Kami nggak tahu Dimas selingkuh. Kami pikir kamu lebay, tapi ternyata kamu rekam semua. Kamu kumpulin bukti. Kamu diam tapi kamu lebih kuat dari semua kami. Ibu malu. Nak, sungguh ibu malu." Air matanya deras, suaranya lirih. Tapi hatiku tak lagi bisa digoyang oleh drama air mata. Terlalu lama aku memohon pengertian. Terlalu banyak luka yang harus kuobati sendirian. "Kenapa baru sekarang minta maaf, Bu?" tanyaku tanpa emosi. "Waktu aku dikurung di kamar karena kamu bilang aku gak pantas ikut kumpul keluarga. Kamu di mana? Waktu kamu buang semua makananku ke lantai karena menurutmu aku tak bisa masak. Kamu sadar gak apa yang kamu lakukan? Waktu kamu tanya ke semua tamu, kok gak hamil-hamil sih? Jangan-jangan dia mandul? Kamu tahu rasanya?" Ia terisak. Tangannya menutup wajah. Tapi aku tak peduli. Dunia hanya tahu air matanya hari ini. Tapi aku tahu tiap malam tangisanku yang kamu ejek sebagai drama. Aku maafkan, Bu. Tapi bukan karena aku ingin berdamai. Aku maafkan karena aku sudah selesai dengan masa lalu. Tapi aku tak izinkan ibu masuk lagi ke hidupku. Bukan karena dendam. Tapi karena sekarang aku tahu siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Pagar kututup perlahan. Isaknya makin keras. Tapi aku tak menoleh lagi. Di dalam rumah, aku duduk, menghela napas. Ada tangis kecil dalam diriku, tapi bukan karena iba, melainkan karena aku bangga. Bangga akhirnya aku bisa berkata, cukup. Bangga karena aku tak perlu berteriak atau membalas dengan kekerasan. Aku cukup berdiri dan membiarkan kebenaran bicara sendiri. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa tenang. Tenang karena keadilan akhirnya datang. Dengan caraku sendiri. 1 minggu setelah kejadian ibu mertuaku menangis di depan pagar, kehidupanku berubah drastis. Bukan karena aku mencari panggung, tapi karena kisahku menyentuh ribuan bahkan jutaan perempuan yang selama ini memilih diam, terbungkam dalam ketakutan, ditindas oleh suami yang licik dan mertua yang hanya bisa menyalahkan. Banyak yang mengira aku perempuan biasa, tak punya apa-apa selain air mata. Tapi siapa sangka, perempuan biasa itu ternyata menyimpan taring, menyusun strategi, dan menunggu momen yang paling tepat untuk membalaskan semuanya, bukan dengan cacian, tapi dengan keadilan. Video persidangan itu viral. Bukan hanya karena rekaman perselingkuhan Dimas dan Sekar, tetapi karena pidatoku di akhir sesi. Aku berbicara tegas di hadapan majelis hakim, tanpa air mata, hanya dengan kebenaran yang kukumpulkan bertahun-tahun. Yang mulia,
Saya berdiri di sini bukan untuk menangis minta belas kasihan, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa perempuan bukan makhluk lemah. Kami bisa diam, tapi kami tidak bodoh. Kami bisa sabar, tapi kami bukan tak berdaya. Hari ini saya berdiri untuk saya sendiri, dan untuk semua perempuan yang pernah dihancurkan oleh orang yang mereka cintai. Kalimat itu dipotong-potong di TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Hashtag Alia melawan perempuan bangkit dan keadilan untuk istri menggema di mana-mana. Ribuan komentar masuk ke akun media sosialku. Jurnalis dari berbagai stasiun TV berebut meminta wawancara. Bahkan lembaga bantuan hukum menghubungiku untuk menawarkan kerjasama edukasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu undangan yang membuatku terdiam lama adalah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Aku diminta hadir sebagai narasumber di sebuah forum nasional bertema, membangun keberanian di tengah tekanan rumah tangga. Awalnya aku ragu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya Alia. Seorang perempuan yang dulu dianggap tak berguna di rumah mertuanya. Tapi mereka berkata, justru karena kamu adalah bukan siapa-siapa dan bisa bangkit, itu yang membuat kisahmu penting. Hari itu aku mengenakan blazer putih dan jilbab hitam polos. Wajahku tanpa make up berlebihan. Aku bukan datang untuk tampil cantik. Aku datang untuk menyuarakan luka yang dulu kutelan diam-diam. Di hadapanku, ratusan perempuan dari seluruh Indonesia hadir. Banyak dari mereka menatapku dengan mata basah. Mereka bukan menangis karena sedih, tapi karena merasa tertampar. Karena merasa aku sedang membacakan isi hati mereka yang selama ini dikunci rapat-rapat. Aku bicara perlahan, tapi setiap kata adalah luka yang berubah jadi pelajaran. Saya pernah disalahkan karena tidak punya anak, padahal yang mandul adalah suami saya. Tapi saya diam. Saya dipaksa melayani semua tamu keluarga mertua seperti pembantu. Tapi saya diam. Saya dikurung secara emosional, dihina secara verbal, dituduh selingkuh, dicaci karena bentuk tubuh saya, direndahkan karena pilihan pekerjaan saya. Tapi saya tetap diam. Tapi diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti lemah. Saya hanya sedang mempersiapkan hari ini, saat semua orang akhirnya mendengar suara saya. Semua orang berdiri, tepuk tangan membahana. Ada yang berteriak dari kursi belakang. Aku pernah merasakan semua itu. Terima kasih, Mbak Alia, karena kamu berani bicara. Yang lain ikut menyahut. Tangisan tak lagi menyedihkan, tapi menyembuhkan. Seperti air mata mereka akhirnya punya tempat. Setelah acara itu, aku duduk sendiri di sudut ruang tunggu. Tubuhku lelah, tapi hatiku lapang. Sangat lapang. Untuk pertama kalinya aku merasa bahwa lukaku bukan sia-sia. Bahwa air mata yang dulu kubiarkan jatuh diam-diam kini berubah jadi kekuatan bagi banyak perempuan. Tapi di tempat lain, jauh dari panggung megah itu, hidup Dimas hancur total. Ia sudah tidak bisa kemana-mana tanpa dicibir. Wajahnya jadi meme, dijadikan stiker WhatsApp bertuliskan, "Kalau lagi gak setia, ingat Alia." Bahkan pemilik kafe tempat ia biasa nongkrong, kini memasang tulisan di depan, "Kami tidak menerima pelaku KDRT dan perselingkuhan." Bahkan keluarga besarnya mulai mencampakkannya. Beberapa saudara yang dulu membela mati-matian mulai angkat tangan. Kami tak mau ikut campur. Malu. Udah terlalu parah. Begitu kata salah satu pamannya yang dulu ikut-ikutan menghina profesiku sebagai penulis lepas. Ibunya sendiri, yang seminggu lalu merangkak di depan pagar rumahku, kini mengalami tekanan mental. Tetangga mengucilkan. Arisan tak mengundangnya lagi. Ia beberapa kali dibawa ke rumah sakit karena gangguan psikosomatik, dada sesak, keringat dingin, dan muntah tanpa sebab setiap kali mendengar nama Alia. Tapi aku tak tertawa, karena balas dendamku bukan untuk memuaskan hati, tapi untuk mengakhiri luka. Aku hanya ingin mereka tahu, yang mereka injak selama ini, ternyata bisa berdiri lebih tinggi dari mereka semua. Hujan turun deras sore itu.
Langit seolah ikut menyimpan dendam yang tak kunjung reda. Di dalam ruang kerjaku yang sunyi, terdengar suara ketukan pelan di pagar rumah. Satpam yang biasa menjaga segera masuk ke dalam dan memberi kabar. "Bu Alia, ada tamu." Dia bilang mantan suami ibu, Dimas. Aku diam. Tak terkejut, tak juga gentar. Hanya jantungku yang sedikit mengencang. Bukan karena takut, tapi karena geli. Dia datang? Sekarang? Setelah semuanya hancur? Setelah seluruh luka yang kubungkus rapat akhirnya kubuka ke publik? Aku berdiri perlahan, mengambil coat hitam panjangku, mengikat rambut, mengenakan sepatu, dan berjalan tenang menuju teras. Dimas berdiri di balik pagar. Wajahnya kusut, pakaian lusuh. Tak seperti dulu saat ia selalu tampil gagah, wangi, dan pongah. Kini, matanya cekung, rambutnya tak terurus, dan tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali kulihat di ruang sidang. Saat aku membuka gerbang, dia langsung berlutut. "Alia, tolong, dengarkan aku sebentar." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam. Wajah lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, lelaki yang dulu kusebut imam, kini tampak seperti pecundang yang tak tahu arah hidupnya. Aku salah. Aku bodoh. Aku buta. Alia, aku minta maaf. Tolong, jangan terus hancurkan aku. Aku sudah kehilangan segalanya. Ibu sakit parah. Sekar ninggalin aku. Aku dipecat. Teman-temanku memblokir semua kontakku. Tolong, kita perbaiki semua, dari awal. Aku tertawa. Pelan, pendek, tapi menusuk. Dari awal? Tanyaku sambil mencondongkan badan sedikit. Kau ingin mengulang semuanya? Ingin aku kembali tidur dalam ketakutan setiap malam? Ingin aku kembali jadi budak di dapur ibu mertuamu? Atau ingin aku pura-pura tidak tahu saat kau menyentuh perempuan lain dengan tangan yang seharusnya hanya untukku? Aku sudah berubah, katanya lirih. Tidak, Dimas, kau tidak berubah. Kau hanya panik karena dunia tak lagi berpihak padamu. Kau bukan menyesal karena menyakitiku. Kau menyesal karena sekarang giliranmu yang dipermalukan. Wajahnya langsung merah padam. Air mata jatuh, tapi tak mengubah apapun. Aku berjalan masuk ke dalam rumah, kembali ke ruang kerja, dan mengeluarkan satu berkas. Kertas-kertas itu bukan dokumen hukum, bukan ancaman baru, tapi bukti terakhir. Video rekaman dari terapi psikologis yang selama ini kulakukan. Suara-suara rengekan saat aku dulu mengalami gangguan kecemasan berat akibat tekanan dari pernikahan kami. Dokter merekamnya atas persetujuanku sebagai bagian dari proses pemulihan. Sekarang, aku siap menunjukkannya ke pengadilan untuk memperkuat gugatan ganti rugi. Kembali keluar, aku lemparkan berkas itu ke depannya. Kau mau perbaikan? Mulai dari sini, aku tak hanya akan buatmu kehilangan nama. Aku akan pastikan kau kehilangan rasa percaya dari siapapun yang kau kenal. Karena kau tak hanya menghancurkanku sebagai istri, kau telah menghancurkan diriku sebagai manusia. Alia, cukup. Aku mohon, jeritnya, memegangi berkas itu dengan tangan gemetar. Tapi aku sudah terlalu kebal pada jeritan yang dulu biasa kau hujamkan padaku tiap malam. Kau ingat malam itu? Tanyaku pelan. Yang kau suruh aku tidur di luar karena kau mengira aku selingkuh? Padahal malam itu aku baru keguguran. Tapi kau sibuk menyiksa batinku karena kata ibumu aku terlalu sering keluar rumah. Sekarang kau datang, minta dimaafkan. Dimas bungkam. Tak bisa bicara. Aku mengangguk kecil, lalu bicara tanpa menatapnya. Kau pernah bilang aku tidak akan pernah bisa hidup tanpa kau. Sekarang lihatlah, siapa yang tak bisa hidup tanpa siapa. Aku melangkah masuk. Di dalam ruang tamu, di meja kecil dekat jendela, tergeletak undangan dari sebuah penerbit besar. Mereka ingin aku menulis buku. Bukan novel, tapi memoir. Tentang kehidupanku.
Tentang luka yang kupeluk selama 10 tahun dalam rumah tangga yang tak pernah jadi rumah. Tentang hari ketika aku memilih bangkit dan membuka aib yang selama ini kusembunyikan. Judulnya sudah kupilih. Judul yang sama dengan kalimat yang dulu kubisikkan saat menatap wajahku sendiri di cermin. Di tengah malam, saat ingin menyerah. Kalian kira aku diam karena lemah? Salah. Aku diam karena aku menyusun serangan. Kini aku siap menyebarkannya. Sementara itu, di luar, Dimas masih berlutut, basah kuyup oleh hujan. Tapi aku tak peduli. Hujan hanya membasahi tubuhnya, bukan mencuci dosanya. Pagi itu kantor penerbit belum terlalu ramai. Matahari baru merayap naik, cahayanya menyelinap malu-malu di balik tirai jendela kaca yang menghadap ke Jalan Raya Jakarta. Aku datang lebih awal, membawa draft naskah bab ke-9 yang baru saja semalam rampung kutulis. Tangan ini sempat gemetar saat merangkai kalimat-kalimatnya. Bukan karena ragu, tapi karena akhirnya aku berani menuangkan luka paling dalam, bagian kelam yang selama ini tak pernah bisa kulukiskan dalam kata. Bab itu tentang dia, tentang ibu dari laki-laki yang dulu kupanggil suami. Dan belum sempat aku menyerahkan draft itu pada editor, sekretarisku datang tergopoh-gopoh. Bu Alia, ada tamu di lobi. Mengaku, ibu mertua ibu. Aku berhenti mengetik. Napasku tertahan sejenak. Bukan karena takut, bukan karena gentar, tapi karena lucu. Setelah bertahun-tahun hanya datang untuk memaki, menyindir, dan memukul harga diriku, kini dia datang ke tempat yang tak pernah bisa ia jangkau, tempat di mana aku berdiri sebagai pemenang. Bilang, suruh naik ke ruanganku. 10 menit kemudian, pintu ruanganku terbuka. Wanita berusia hampir 60 itu masuk dengan langkah lambat. Mukanya kusut, matanya sembab. Tak ada lagi aura keangkuhan yang dulu membuatku berkali-kali merasa seperti tikus kecil di rumahnya. Tak ada lagi senyum menyeringai penuh sindiran seperti dulu setiap kali ia mengangkat alisnya, memerintahku mencuci baju cucunya sambil menyebutku, mandul. Hari ini, wajahnya adalah wajah seorang wanita tua yang tersesat di tengah badai yang ia buat sendiri. Alia, katanya pelan. Suaranya parau. Aku tak berdiri menyambutnya. Aku tetap duduk. Tanganku terlipat di atas meja. Silakan duduk kalau mau bicara. Tapi jangan harap aku akan bersikap lembut. Dia duduk perlahan, berusaha menenangkan napasnya. Aku menatapnya tajam, menunggu ia memulai. Alia, saya tahu, saya dulu banyak salah. Tapi, tolong jangan terbitkan naskah itu. Apapun yang kamu mau, saya akan lakukan. Tapi jangan bawa nama keluarga kami ke publik. Itu akan menghancurkan semua. Saya mohon. Aku tertawa pelan. Tak sinis, tapi juga tak ramah. Lalu aku mengambil naskah bab 9 dari laci. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku buka halaman pertama dan mulai membacanya keras-keras di depannya. Hari itu, setelah 3 hari aku mengalami keguguran, ibu mertuaku datang ke kamarku membawa setumpuk cucian dan berkata, kalau nggak bisa ngasih cucu, ya jangan cuma tidur-tiduran aja. Hidup lo tuh nggak berguna. Kalimat itu masih terngiang sampai hari ini, seperti palu yang menghantam jantungku tiap malam. Kulanjutkan, tak peduli betapa wajah wanita di depanku mulai memucat, air matanya mulai jatuh. Aku diam. Bukan karena aku sabar, tapi karena aku tahu, diamku hari itu akan jadi senjataku hari esok. Hari ini. Ibu mertuaku tak pernah tahu bahwa tiap malam aku menangis di kamar mandi sambil menyumpahi diriku sendiri. Ia tak pernah tahu bahwa aku pernah mencoba menenggak pil tidur karena merasa terlalu hina untuk hidup. Dan saat kutatap wajah suamiku untuk meminta perlindungan, yang kuterima hanyalah, udahlah, jangan drama. Mamah tuh benar. Kamu itu malas. Wajah wanita itu kini terisak. Tangannya bergetar. Tapi aku tak berhenti. Hari-hari berikutnya, dia menyebutku kutukan. Menuduhku pelakor. Padahal akulah istri sah.
yang justru dituduh merebut anaknya dari perempuan simpanan. Dia pernah menamparku di depan tetangga, bilang aku perempuan jalang yang merebut anak kesayangannya dari wanita lain yang lebih pantas jadi menantu. Kini, aku hanya ingin bertanya, siapa sebenarnya yang jalang? Perempuan yang bertahan di rumah tangga penuh penghinaan? Atau ibu mertua yang memperbolehkan suaminya menyentuh dua perempuan sekaligus lalu berkata, namanya juga lelaki, wajar. Tangisan ibu mertua semakin kencang. Suaranya nyaris tersedak saat berkata, cukup, Alia, tolong, cukup. Tapi aku tak berhenti. Aku berdiri dari kursi, menatap langsung ke matanya. Cukup? Sekarang kau tahu rasanya? Rasanya saat harga dirimu dilucuti? Rasanya saat orang membaca namamu sambil mengutukmu? Kau baru tahu sekarang? Di mana kau saat aku hampir bunuh diri karena tuduhan yang kau lemparkan? Di mana kau saat anakmu selingkuh terang-terangan di rumah kita dan kau bilang, biar aja, perempuan emang harus ngalah? Dia memeluk lututnya, menangis makin dalam. Satu-satunya suara di ruangan adalah deru napasnya yang sesak dan suara detik jam dinding. Aku letakkan naskah itu di hadapannya. Aku tidak menulis ini untuk balas dendam. Aku menulis ini karena banyak perempuan di luar sana yang hidup seperti aku dulu, dan butuh keberanian untuk melawan. Kisahku akan menjadi suara mereka. Aku ingin mereka tahu, mereka tidak sendiri, dan mereka tidak salah. Dia tak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk, seolah akhirnya paham bahwa kekuasaan di atas penderitaan orang lain hanya bersifat sementara. Kalau kau malu, maka itu artinya kau sadar. Tapi kesadaran tanpa pertanggungjawaban tak akan pernah cukup. Aku meninggalkannya di ruanganku. Tak kupedulikan isaknya yang pilu. Hari itu, naskahku dikirim ke tim produksi. Proses cetak dimulai. Tak ada lagi kata, jangan. Tak ada lagi kata, tunggu. Kini aku tahu, keberanian itu bukan hanya melawan, tapi mengungkapkan luka tanpa takut dicap lemah. Hari itu, aku berdiri di depan toko buku terbesar di Jakarta, dikelilingi kamera media, pengunjung penasaran, dan tim dari penerbit yang semuanya tersenyum penuh bangga. Poster besar terpampang megah di kaca depan. Jeritan di dalam dapur, pengakuan seorang menantu terinjak, karya Alia Nadine, penulis baru yang katanya siap mengguncang nurani siapapun yang berani membaca tanpa menyangkal kebenaran. Buku itu, hasil tetes air mata dan luka yang kuendap selama lebih dari 1 dekade, kini resmi diterbitkan dan memenuhi rak-rak toko buku seluruh Indonesia. Tak butuh waktu lama, 1 jam setelah acara peluncuran selesai, tagar jeritan menantu langsung menempati posisi pertama di trending topik nasional. Semua media memberitakan isinya. Semua perempuan dari pelosok negeri membanjiri kolom komentarku. Ribuan DM masuk, berisi curhat penuh luka yang selama ini tak pernah mereka berani tulis. Tapi aku tahu, keberhasilan selalu menumbuhkan 2 hal sekaligus, kekaguman dan kebencian. Dan yang paling gemetar karena buku itu terbit, tentu saja keluarga mantan suamiku, Dimas. Aku sedang menghadiri wawancara podcast live saat pesan dari pengacaraku masuk. Kalimatnya hanya satu, mereka menggugat. Tak butuh waktu lama, surat panggilan pengadilan dikirim ke rumahku. Keluarga Dimas menuntut atas dasar pencemaran nama baik, penyebaran informasi tidak akurat, dan pencitraan negatif terhadap keluarga besar. Aku membaca gugatan itu sambil menyeruput teh hangat di balkon rumahku, lalu tertawa keras. Ironis sekali. Dulu aku digertak untuk diam karena aku tak punya kekuasaan. Kini saat aku bersuara, mereka minta suaraku dibungkam secara hukum. Tapi mereka lupa, sekarang aku bukan lagi Alia yang dulu menggigil di sudut dapur setelah dimaki mertua karena nasi kurang asin. Sekarang aku adalah Alia yang namanya dicetak di ribuan buku dengan kalimat pembuka. Aku bukan menantu durhaka. Aku hanya perempuan yang terlalu lama diam saat diinjak. Hari sidang tiba. Ruang pengadilan dipenuhi wartawan. Kamera-kamera media mengejar tiap langkahku. Aku mengenakan blazer putih dan celana hitam, warna perdamaian dan kekuatan.
Di kursi tergugat, aku duduk tenang bersama tim pengacara yang telah siap dengan semua bukti dan dokumen. Di sisi seberang, duduklah ibu mertua, Dimas, adik ipar, dan kuasa hukum mereka yang wajahnya tampak tegang sejak awal. Ibu mertua mengenakan kacamata hitam, menutupi matanya yang bengkak. Tapi aku tahu itu bukan karena menangis karena menyesal, melainkan karena malu terpaksa menghadapi wajah yang dulu bisa ia rendahkan sesuka hati. Hakim membuka persidangan dengan tenang, lalu langsung menuju bagian paling penting, pembacaan kutipan dari buku yang dianggap mencemarkan nama baik. Dengan suara lantang dan penuh penekanan, Hakim membaca. Saat aku keguguran, mereka tidak memberiku waktu untuk pulih. Bahkan, ibu mertuaku berkata, "Pantes kamu keguguran, mungkin karena Tuhan jijik sama rahimmu." Saat aku tak bisa memberi cucu, mereka tertawa ramai-ramai, berkata, "Coba kamu lihat perempuan lain, yang baru nikah 2 bulan udah hamil. Kamu jangan-jangan mandul permanen." Mereka menyuruhku keluar dari rumah, padahal saat itu aku masih sah sebagai istri. Mereka bilang, "Kamu itu hama. Rumah ini jadi panas sejak kamu datang." Ruang sidang hening. Bahkan pengacara keluarga Dimas tak sanggup menahan ekspresinya. Wajah-wajah malu, merah, dan tersudut mulai terlihat. Beberapa wartawan menunduk, merekam diam-diam suasana yang mulai panas. Hakim melanjutkan, kali ini dengan suara yang sedikit lebih pelan, tapi jelas. Tuduhan pencemaran nama baik ini tidak berdasar. Apabila isi tulisan merupakan pengalaman pribadi, tanpa menyebut nama, dan telah dibuktikan sesuai dengan realitas kejadian. Apakah pihak tergugat memiliki bukti bahwa pernyataan dalam buku tersebut sesuai dengan pengalaman pribadi? Tanya hakim. Pengacaraku maju, menyerahkan flash disk. Isinya, video-video CCTV lama saat aku dimaki, rekaman suara mertua menghinaku, pesan WhatsApp Dimas yang mengakui perselingkuhannya, bahkan rekaman suara saat aku diminta keluar dari rumah tanpa alasan. Tak hanya itu, kami juga menyerahkan 38 kesaksian dari tetangga lama, pembantu, dan teman-temanku yang dulu menyaksikan bagaimana aku diperlakukan selama pernikahan. Hakim diam, memandang keluarga penggugat. Dengan bukti ini, maka tidak terbukti adanya unsur fitnah. Yang ada hanyalah realitas pahit yang dituliskan sebagai bentuk ekspresi pribadi dalam karya sastra. Oleh karena itu, gugatan ditolak. Suara palu sidang menggema. Ibu mertua menunduk. Dimas menutup wajahnya dengan tangan. Adik ipar melempar berkas ke lantai, kesal. Dan aku tersenyum. Karena kali ini, bukan hanya aku yang menang, tapi semua perempuan yang selama ini takut bersuara, juga ikut berdiri bersamaku. Keluar dari gedung pengadilan, aku disambut tepuk tangan dari komunitas perempuan yang selama ini mendukungku. Mereka membawa poster bertuliskan, "Terima kasih, Alia. Suaramu adalah suara kami semua." Hari itu aku tahu satu hal, suara kebenaran memang bisa digugat, tapi tidak bisa dibungkam. Aku bukan sekadar penulis. Aku adalah luka yang disuarakan. Dan siapapun yang dulu membuatku membusuk dalam penderitaan, kini harus mencium baunya sendiri. Beberapa hari setelah kekalahan telak mereka di pengadilan, efek dari buku itu menjelma menjadi badai sosial yang tak bisa dihentikan. Judul bukuku muncul di semua platform, media cetak, radio, televisi, YouTube, TikTok, Twitter, bahkan mural jalanan. Kalimat-kalimat dari bab-bab paling pedih, tentang bagaimana aku diperlakukan seperti budak, dihina karena tak bisa memberi cucu, hingga dibuang tanpa belas kasihan, diangkat menjadi kutipan-kutipan yang mengguncang hati siapapun yang pernah merasa dikecilkan sebagai menantu, sebagai istri, sebagai perempuan. Namun dampak paling dahsyat bukan lagi padaku, tapi pada mereka, keluarga Dimas. Kebenaran yang selama ini mereka tutupi rapi dengan status, uang, dan reputasi, kini terbongkar di hadapan dunia tanpa bisa ditutup-tutupi lagi. Semua mata kini melihat mereka dengan jijik dan murka. Karyawan satu persatu mengundurkan diri. Partner bisnis memutus kontrak secara sepihak. Investor menarik dana mereka dengan alasan ketidakpercayaan publik.
Media mengaitkan mereka sebagai keluarga penindas yang menyiksa menantu secara sistematis. Kantor pusat digeruduk oleh para aktivis perempuan. Masyarakat menggelar aksi duduk di depan gedung mereka dengan membawa spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan bekerja sama dengan penyiksa perempuan." Dalam seminggu, omzet turun drastis. Saham jatuh bebas. Tagar boikot keluarga Dimas mendunia. Semua iklan yang sebelumnya menampilkan wajah Dimas dan keluarganya diturunkan. Sponsor mencabut kerjasama. Restoran milik adik iparku ditinggalkan pelanggan. Orang-orang memotret wajah mereka dari mobil sambil menyumpah serapah. Mereka kini bukan siapa-siapa, kecuali simbol kebusukan yang tak bisa ditoleransi lagi. Satu malam yang dingin, aku menerima pesan dari seorang nomor tak dikenal. Pesannya singkat, tapi memuat nada yang tak biasa. "Bu, mama saya kena stroke." Sejak kalah di pengadilan dan dihujat semua orang, dia tak bisa tidur. "Mohon, tolong datang. Dia ingin bicara." Itu dari Dimas. Kupandangi pesan itu cukup lama sebelum memutuskan untuk mengabaikannya. Tapi 2 hari kemudian, aku menerima kiriman foto. Ibu mertua terbaring lemah di rumah sakit. Selang menempel di hidungnya. Matanya kosong. Wajahnya layu. Wajah yang dulu menyeringai puas saat aku ditendang keluar dari rumahnya dengan 1 koper dan air mata, kini tak punya daya bahkan untuk membela diri. Dimas memohon. Dia menyesal, katanya di video call. "Tolong, meskipun cuma sebentar, biar dia bisa tenang sebelum." Aku datang. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku ingin dia tahu, aku berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang mereka pikir tak akan pernah bangkit. Aku ingin dia melihat bahwa aku tetap hidup, tetap berdiri, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Di ruang rumah sakit itu, kami hanya berdua. Tak ada kata yang keluar selama hampir 5 menit. Ibu mertua menatapku, mata yang dulu menyala penuh arogansi kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Ia mengangkat tangan gemetar dan menunjuk ke arah dada. "Maaf," katanya pelan. Hanya 1 kata itu. Tapi aku tahu, bagi orang seperti dia, mengucapkan maaf saja sudah seperti memakan bara. Maaf tak akan mengembalikan waktu, tak akan menyembuhkan luka. Tapi setidaknya, Anda bisa mati dengan sedikit lebih ringan, jawabku tanpa gentar. Ia menangis. Tapi air mata itu tak membuatku luluh. Karena aku tahu, air mata itu bukan untukku, tapi untuk harga dirinya yang kini benar-benar hancur. Untuk reputasi yang tak bisa dibeli kembali. Untuk anak-anaknya yang kini jadi bahan hinaan di kampus, di tempat kerja, bahkan di grup WhatsApp keluarga besar mereka. 3 hari setelah kejadian di rumah sakit, aku sedang akan keluar kantor ketika tubuh Dimas mendekat dengan langkah gontai. Ia sudah kurus, jenggotnya tumbuh liar, matanya sayu seperti seseorang yang tak tidur berhari-hari. Dengan suara lemah dan napas bergetar, ia berkata, "Alia, aku minta maaf. Aku salah. Semuanya salah. Aku bodoh. Aku pengecut. Kau benar. Aku seharusnya melindungimu. Tapi aku malah jadi bagian dari yang menyiksamu." Aku hanya menatapnya. Kosong. Tanpa amarah. Tanpa simpati. Aku hanya ingin satu hal. Biarkan aku bicara pada anak-anak kita. Sekali saja. Sekali sebelum semuanya benar-benar hancur. "Anak-anak?" Aku tersenyum sinis. "Kau bahkan tak tahu ulang tahun mereka. Kau bahkan tak pernah hadir saat mereka demam di malam hari. Jangan berani menyebut mereka seolah-olah kau pernah jadi ayah." Dia menangis. Benar-benar menangis. Di depan semua orang. Karyawan-karyawanku melihat. Wartawan merekam. Tapi aku tak peduli. Pergilah. Tangisanmu tak akan menyelamatkan harga dirimu. Dan aku bukan lagi wanita yang akan mengulurkan tangan untuk menyeka air matamu. Aku pulang malam itu dengan satu perasaan. Damai. Bukan karena mereka menderita, tapi karena akhirnya
Kebenaran berpihak pada suara yang dulu dikubur dalam bisu. Akhirnya, dunia melihat siapa monster sesungguhnya. Dan aku bukan pahlawan. Aku hanya seseorang yang menolak dihancurkan untuk kedua kali. 1 minggu setelah kejadian di rumah sakit dan Dimas bersujud di depan kantorku, berita tentang keluarga mereka menjadi viral secara nasional dan internasional. Semua media berebut membahas kisah yang selama ini dianggap aib yang dikubur dalam keluarga elit, tentang bagaimana seorang menantu disiksa, dihina, dibuang, lalu bangkit untuk menghancurkan tahta mereka di hadapan publik dengan bukti, keberanian, dan integritas yang tak tergoyahkan. Aku dijuluki berbagai nama: Kartini modern, Sri Kandi melawan kekuasaan patriarki, simbol perlawanan kaum terinjak, bahkan beberapa menyebutku bayangan gelap keadilan yang datang terlambat tapi mematikan. Namun dari semua itu, ada satu hal yang membuatku sadar. Cerita ini bukan lagi tentang aku dan mereka, tapi tentang semua perempuan yang pernah diam karena ketakutan, yang pernah dituduh tak becus, yang pernah dianggap hina hanya karena mereka tak lahir dari garis keturunan yang mereka inginkan. Ceritaku menjadi suara untuk mereka. Dan aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bukan sekadar talk show, tapi program siaran langsung malam hari dengan rating tertinggi se-Indonesia. Judul acaranya, Malam Kebenaran. Suara Alia, perempuan yang mengguncang negeri. Aku awalnya ragu. Tapi setelah melihat ribuan pesan masuk dari perempuan-perempuan yang merasa kisahku adalah potret luka mereka sendiri, aku tahu, aku harus bicara. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyudahi luka kolektif itu. Dengan wajah tegar, busana formal bernuansa hitam elegan, dan riasan minimalis, aku duduk di kursi utama studio yang dipenuhi lampu sorot, sementara jutaan pasang mata menyaksikan dari seluruh penjuru tanah air. Alia, apa yang ingin Anda sampaikan malam ini? Tanya host. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya ingin bicara pada siapapun di luar sana yang selama ini diam, dipaksa tunduk, diancam reputasi, direndahkan oleh sistem keluarga atau pasangan mereka, bahwa diam bukan pilihan abadi. Saya berdiri hari ini bukan karena saya kuat sejak awal, tapi karena mereka memaksa saya belajar jadi kuat. Dan saya tidak akan minta maaf untuk itu. Studio hening. Kamera menyorot wajahku, lalu ke layar besar di belakangku, menampilkan potongan foto sidang, rumah sakit, wajah ibu mertua yang terbaring pucat, dan tangisan Dimas di depan kantorku. Banyak yang bertanya, apakah saya puas melihat mereka menderita? Jawaban saya adalah, saya tidak pernah meminta mereka hancur. Saya hanya minta satu hal sejak awal, diperlakukan sebagai manusia. Tapi mereka menolak. Mereka memilih menyakiti. Jadi kehancuran ini bukan karma. Ini akibat. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa penonton bahkan menangis. Lalu masuklah cuplikan wawancara eksklusif yang direkam sebelumnya oleh stasiun TV yang sama. Di layar, terlihat ibu mertua mengenakan kerudung rumah sakit. Wajahnya lesu, suara pelan, penuh air mata. Ia memohon. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya jahat. Tapi saya ibu. Saya ibu yang terlalu keras. Saya ingin bertemu Alia. Ingin minta maaf. Tolong, jika kamu dengar ini, Nak, beri saya kesempatan sekali saja. Kamera kembali menyorotku. Semua menunggu reaksiku. Host pun tak bersuara. Penonton membeku. Aku menatap kamera dan berkata tegas. Permintaan maaf itu datang setelah dunia melihat luka saya. Bukan karena kesadaran, tapi karena ketakutan. Permintaan maaf yang datang dari rasa takut kehilangan muka, bukan rasa bersalah, bukanlah maaf. Dan saya sudah memaafkan diri saya sendiri jauh sebelum mereka minta maaf. Tapi saya tidak akan kembali. Saya tidak akan menjabat tangan yang dulu mendorong saya jatuh. Hanya karena kini tangan itu gemetar. Tepuk tangan kembali mengguncang studio. Ada yang berdiri. Ada yang berseru. Di layar sosial media, nama Alia trending nomor 1. Ribuan orang membagikan cuplikan pernyataanku, mengutip kalimatku sebagai kekuatan. Keesokan harinya, rumah ibu mertua diserbu media.
Tak ada yang mau dengar pembelaannya. Wartawan menunggu di luar pagar. Warga sekitar mencemooh. Mobil mereka dilempari telur busuk. Rumah makan milik keluarga mereka digembok paksa karena izin dicabut. Papan nama diturunkan. Semua anak-anaknya mengalami teror sosial. Dari grup WhatsApp, dari tetangga, dari kolega. Dimas dipecat dari posisi direktur di anak perusahaan ayahnya sendiri. Perusahaan merugi miliaran dalam waktu 2 minggu. Para investor menuntut ganti rugi. Bahkan keluarga besar mereka, yang dulu membanggakan nama Dimas dan ibunya di setiap acara arisan, kini saling menjauhkan diri. Mereka dibuang oleh dunia yang dulu mereka kendalikan. Dan aku menerima tawaran dari berbagai lembaga internasional. Lembaga Perempuan PBB mengundangku menjadi pembicara dalam forum anti kekerasan rumah tangga di Jenewa. Buku keduaku sedang dalam proses adaptasi menjadi serial dokumenter oleh platform streaming besar. Anak-anak kami kini hidup damai, tanpa dibayang-bayangi warisan trauma dari masa lalu. Aku menanam harapan baru di setiap langkahku. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memastikan tak ada perempuan lain yang harus melewati jalan penuh luka sendirian. Karena hari itu, di layar kaca yang ditonton jutaan orang, aku tidak hanya bicara sebagai Alia, mantan menantu yang ditendang, tapi sebagai simbol bahwa suara perempuan, meskipun disenyapkan, tak akan pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu momen untuk menggema lebih keras daripada apapun yang pernah mencoba membungkamnya. Aku kira setelah semua yang terjadi, pengakuan publik, penayangan permintaan maaf mereka yang syarat kepura-puraan, kehancuran reputasi, dan kehancuran ekonomi keluarga besar mantan suamiku, mereka akan diam, mundur, menyendiri, menerima semua akibat perbuatan mereka. Tapi ternyata tidak. Mereka masih berusaha berdiri, masih berusaha memunguti sisa-sisa martabat yang sudah terbakar habis di mata masyarakat. Namun yang terjadi justru lebih buruk dari itu. Usaha mereka untuk bangkit malah membuat kehancuran menjadi lebih tragis dan menyedihkan. Setelah wawancara di TV, aku menerima kabar bahwa ia sempat dirawat karena tekanan darahnya naik drastis. Tapi yang lebih mencengangkan adalah rekaman CCTV yang bocor ke publik. Ia terlihat berjalan sendirian di lorong rumah sakit malam hari, mengenakan baju pasien, sambil membawa silet kecil yang ia ambil dari kamar rawat. Ia menuju balkon lantai 5. Keamanan rumah sakit menemukannya tepat saat dia sudah setengah memanjat pagar besi balkon itu. Ia menangis. Teriak, "Aku malu. Aku tidak kuat. Semuanya menghina aku. Aku cuma ingin mati. Aku bukan manusia lagi." Rekaman itu hanya berdurasi 1 menit, tapi cukup membuat publik geger. Satu sisi ada yang iba, satu sisi lain menertawakannya. Dulu mentertawakan orang yang kamu injak-injak. Sekarang rasakan sendiri, Bu. Begitu bunyi salah satu komentar dengan 500.000 likes. Yang lain berkata, karma itu nyata, bahkan sebelum kita mati. Ia selamat malam itu. Tapi sejak kejadian itu, ia tak pernah lagi muncul di depan umum. Rumah besarnya dijual diam-diam ke investor asing. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tak ada lagi arisan mewah. Tak ada lagi jamuan keluarga elit. Bahkan tetangga kontrakannya menganggapnya misterius. Karena tak pernah keluar rumah kecuali untuk ke klinik jiwa. Ia menghindari cermin, kata orang. Karena setiap kali melihat bayangan sendiri, yang ia lihat bukan dirinya. Tapi wajahku, yang dulu ia hina, yang kini menjadi pengingat paling menyakitkan dalam hidupnya. Setelah dipecat dari posisinya, ia mencoba membuka usaha sendiri. Tapi semua modalnya ditolak bank. Reputasinya sebagai pelaku KDRT dan suami yang berselingkuh terlalu terkenal. Ia sempat membuat pernyataan terbuka lewat media sosial, menyatakan bahwa ia telah bertaubat dan ingin memperbaiki diri. Tapi komentar-komentar membanjiri akun itu seperti badai. Pakai air mata palsu lagi. Minta maaf kalau sudah bangkrut ya. Kenapa nggak minta maaf pas istrimu kamu tendang keluar rumah? Semoga anak-anakmu nggak belajar dari contohmu. Ia menutup akun dalam 3 hari. Diketahui,
Ia kini bekerja serabutan sebagai konsultan lepas. Tapi tak ada perusahaan besar yang mau memakai jasanya secara terbuka. Bahkan teman-teman lamanya menjauh, tak ada yang mau dihubungkan dengan nama Dimas Arya Pranata, yang kini identik dengan kejatuhan moral. Ia yang dulu paling keras menghina status sosialku, kini ditinggal suaminya. Suaminya malu karena bisnisnya terkena imbas akibat hubungan keluarga. Kakak iparmu itu racun. Dia bagian dari keluarga yang rusak. Aku nggak mau hidupku ikut hancur. Begitu kata suaminya sebelum pergi membawa anak-anak mereka ke luar negeri. Ia menggugat cerai dan mengklaim hak asuh penuh, karena sang istri dianggap tidak stabil secara mental dan sosial. Ia kehilangan semuanya, suami, anak, rumah, dan kehormatan. Di akun sosial medianya yang masih aktif, ia sering mengunggah kutipan-kutipan religius, namun di kolom komentar hanya ada cemoohan dan kutukan. Tuhan gak bakal bela kamu yang dulu nindas orang. Organisasi Perempuan Indonesia menggugat balik perusahaan keluarga mereka karena terindikasi menutup-nutupi praktik kekerasan dan pelanggaran HAM dalam rumah tangga elit. Tak hanya perusahaan mereka digugat, aset properti keluarga mulai diblokir. Kantor pusat keluarga yang dulunya megah itu kini kosong dan penuh coretan di temboknya. Penindas, pembunuh mental. Bahkan sopir pribadi mereka yang dulu ikut mengintimidasi aku diam-diam datang ke kantorku, minta maaf sambil berlutut di pelataran. Ia tak bisa lagi bekerja dimanapun. Saya ikut-ikutan waktu itu, Bu Alia. Saya takut, tapi saya sadar sekarang. Saya salah. Saya layak dihukum. Tidak dengan tawa, tidak dengan tepuk tangan, tapi dengan hati yang damai. Bukan karena mereka menderita, tapi karena keadilan akhirnya bicara. Dunia akhirnya melihat siapa yang selama ini salah. Dan aku tidak perlu berteriak untuk itu. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, bahkan jika harus merayap dalam diam bertahun-tahun. Kini, nama mereka seperti kutukan. Tak ada yang mau mengucapkannya. Anak-anak dari saudara mereka mengganti nama belakang. Beberapa bahkan pindah ke luar negeri dan menolak disebut sebagai bagian dari keluarga Pranata. Mereka takut sejarah ini menempel di tubuh mereka seperti cap besi panas. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukan hanya kehilangan harta, nama, atau kuasa. Tapi karena setiap kali mereka menyebut nama sendiri, yang terngiang bukan kebanggaan, tapi malu. Nama mereka adalah bekas luka. Setiap huruf adalah dosa. Dan setiap kali mereka mencoba bicara, masyarakat akan mengingatkan, diamlah, kamu bagian dari keluarga itu. Aku tak lagi menoleh ke belakang. Aku berjalan ke depan, mewakili suara-suara yang pernah dibungkam. Karena sekarang, aku tak hanya membawa nama Alia, aku membawa ribuan kisah yang serupa. Dan setiap langkahku adalah penanda bahwa tak ada kejahatan yang bisa ditutup selamanya. Luka itu mungkin dalam, tapi bukan berarti tak bisa berubah jadi kekuatan. Setelah semua kehancuran yang menimpa keluarga mereka, setelah seluruh aib yang selama ini mereka sembunyikan terbuka seperti kain robek di hadapan dunia, aku memilih satu hal yang tidak mereka duga, diam. Aku tak muncul di media, tak membuat pernyataan baru, tak mengumbar rasa puas. Karena kemenangan sejati bukan teriak di puncak bukit setelah mengalahkan musuh, melainkan mampu duduk tenang, tersenyum, dan tetap melangkah meski seluruh dunia tahu luka di punggungmu belum benar-benar kering. Dan luka itu masih di sana, membekas, meninggalkan parut yang tak hilang, tapi tidak lagi berdarah. Pagi itu, aku duduk di beranda rumah kecilku yang kini jauh dari ingar-bingar dunia sosialita. Bukan rumah mewah, bukan istana, tapi tenang, hening, damai. Kudengar suara angin menyapu pepohonan dan suara tawa anak-anakku di dalam rumah. Mereka berlarian kecil, bebas dari segala tekanan, dari segala trauma. Mereka tak tahu betapa ibunya dulu hampir kehilangan akal sehat hanya demi mempertahankan kehidupan yang akhirnya hancur juga. Mereka hanya tahu satu hal, bahwa ibu mereka tak pernah menyerah, bahkan ketika dunia menginginkannya tenggelam. Kupandangi cermin di depanku. Bukan untuk merias wajah seperti dulu saat masih bersama Dimas.
Tapi untuk menatap siapa aku sekarang, Alia yang tak lagi dipermainkan, tak lagi ditakuti oleh cermin yang pernah menunjukkan wajah penuh luka, mata sembab karena tangisan yang tertahan bertahun-tahun. Aku tersenyum. Tidak karena semuanya telah sembuh, tapi karena aku sadar, aku telah tumbuh. Banyak yang bertanya, mengapa aku tak menuntut mereka lebih jauh? Mengapa aku tak membawa kasus ini sampai ke pengadilan untuk memenjarakan mereka satu persatu? Jawabannya sederhana, karena aku sudah cukup. Bukan karena aku tak bisa, tapi karena aku memilih menyelamatkan diriku lebih dulu. Karena kadang, hukuman terbaik bukan palu hakim, tapi hidup yang tak lagi bisa mereka perbaiki. Dan aku memperbaiki hidupku. Kupeluk anak-anakku lebih erat dari biasanya. Kupastikan mereka tak tumbuh dengan dendam yang diwariskan. Karena yang ingin kuwariskan adalah kekuatan, bukan trauma. Kukirim mereka ke sekolah terbaik. Kuajari mereka untuk berbicara ketika disakiti, untuk tidak membiarkan siapapun menginjak harga diri mereka. Karena aku tak ingin mereka menjadi aku yang dulu, perempuan yang diam saat diinjak, yang memohon cinta dari orang yang hanya bisa menyakiti. Lalu aku kembali menulis. Bukan hanya untuk mengungkapkan kemarahan, tapi untuk berbagi penyembuhan. Kutulis tentang luka, tentang bangkit, tentang hari-hari di mana aku hanya menangis sambil berbisik, "Tuhan, tolong aku kuat." Kutulis semuanya, sampai banyak perempuan lain mulai menulis padaku. Mengaku pernah seperti aku, terjebak dalam rumah yang terlihat utuh di luar tapi penuh retakan di dalam. Mereka bilang tulisanku menyelamatkan mereka. Mereka bilang aku memberi mereka harapan untuk lari, untuk hidup, untuk bertahan. Dan di sanalah aku menemukan arti baru, bukan balas dendam yang menyembuhkanku, tapi harapan yang kutanamkan untuk orang lain. Aku sadar, ketika aku menyelamatkan diriku sendiri, aku juga sedang membukakan jalan untuk banyak perempuan lainnya yang masih terjebak di dalam mimpi buruk yang sama. Itulah bentuk balas dendamku yang sejati, bukan menjatuhkan mereka, tapi membangkitkan diriku dan orang-orang yang dulu seperti aku. Suatu hari, aku menerima undangan untuk berbicara di forum internasional tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perlawanan perempuan. Saat naik ke panggung itu, kulihat ribuan pasang mata menatapku. Dulu, aku berdiri dengan tubuh gemetar dan suara tercekat karena takut salah bicara. Tapi hari itu, aku berdiri tegak, bersuara lantang, dengan napas penuh keyakinan. Aku bukan lagi perempuan yang hancur di pojok kamar mandi sambil menahan lebam di tubuh. Aku adalah suara dari mereka yang pernah dibungkam. Aku adalah luka yang menjelma kekuatan. Dan ketika aku berkata di atas panggung, jangan tunggu orang lain menyelamatkanmu. Berdirilah, bangkitlah. Karena jika aku bisa, kalian pun bisa. Aku tahu, aku sudah sembuh. Bukan karena lukanya menghilang, tapi karena luka itu tak lagi mengendalikan hidupku. Kini aku hidup bukan untuk membuktikan sesuatu pada dunia, tapi untuk menikmati setiap detik sebagai perempuan yang akhirnya bebas. Bebas memilih, bebas tertawa, bebas mencintai diriku sendiri. Dan itu adalah kemewahan yang tak pernah bisa diberikan oleh pernikahan mewah, suami kaya, atau keluarga elit yang dulu kuanggap segalanya. Kini aku tahu, rumah yang sejati bukan tempat yang dibangun dengan marmer mahal, tapi ruang di hati sendiri, yang bisa menampung luka, mencuci darahnya, lalu menjadikannya taman baru, tempat tumbuhnya kekuatan. Dan aku berdiri di tengah taman itu, menatap matahari yang perlahan terbit, sambil berkata dalam hati, Alia yang dulu telah mati, tapi dari sisa-sisanya, aku membangun diriku yang baru, dan dia tak bisa dihancurkan lagi oleh siapapun. Hari-hari berlalu seperti embun yang menetes perlahan di sela dedaunan. Tak lagi ada suara bentakan, tak lagi ada bayang-bayang ketakutan di balik pintu kamar. Rumah kecilku kini penuh tawa anak-anak, harum masakan sederhana, dan damai yang dulu nyaris kulupakan. Tapi jauh di dalam, ada satu ruang yang dulu kututup rapat, ruang tempat cinta pernah tumbuh, lalu mati perlahan karena kesewenangan dan pengkhianatan. Aku pikir aku tak akan pernah membukanya lagi.
Namun kehidupan seringkali bermain-main dengan waktu. Di saat aku merasa tak butuh siapa-siapa, seseorang hadir bukan untuk mengganti luka, tapi sekadar menemani duduk dalam diam, mendengar tanpa menghakimi, dan menyentuh tanpa melukai. Namanya Arga. Ia datang bukan sebagai pahlawan dalam kisah dongeng. Ia datang sebagai manusia biasa, membawa kopi hangat saat aku lelah, menawarkan telinga saat aku marah, dan memberi ruang tanpa paksa ketika aku butuh sendiri. Ia tidak bertanya apa yang kulalui, tapi setiap kali aku bicara, ia tak memotong. Dan di matanya, aku tidak lagi melihat iba, tapi hormat. Aku ingat hari ketika Arga berkata dengan suara pelan, "Aku tidak ingin menyelamatkanmu, Alia, karena kau sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Aku hanya ingin jalan di sampingmu, kalau kau izinkan." Kata-kata itu seperti selimut yang membungkus luka lama yang dingin, tidak membakarnya, tapi menghangatkannya perlahan. Aku tak langsung menjawab. Hatiku terlalu lelah untuk kembali membuka. Tapi ia tidak pergi. Ia tetap ada. Dan perlahan, aku tak lagi takut dengan kata bersama. Bukan karena aku butuh, tapi karena aku siap. Sementara itu, di sisi lain kota, keluarga mantan suamiku hidup dalam kehancuran yang tak terbendung. Reputasi mereka porak-poranda. Perusahaan keluarga diboikot. Rekening dibekukan. Rumah tangga adik Dimas berantakan karena skandal yang ikut terseret. Dimas sendiri hidup dalam isolasi sosial, dijauhi kolega, dicibir publik. Ibu mertuaku dilaporkan ke polisi oleh mantan art mereka yang dulu sering ia aniaya. Tak ada yang bisa mereka salahkan selain diri sendiri. Dan aku tidak menertawakan mereka. Aku hanya berjalan menjauh. Pada satu malam, Dimas mengirimiku pesan singkat. "Maaf, bolehkah aku bertemu? Sekali saja." Kutatap layar ponsel itu lama. Jantungku tidak berdebar, tidak gemetar, hanya hening. Karena aku tahu, aku tidak butuh jawaban dari masa lalu untuk melangkah ke masa depan. Lalu, tanpa rasa benci atau dendam, aku menghapus pesannya. Aku memilih hadir di hidupku sendiri, dan di hidup anak-anakku. Karena sejak awal, akulah yang paling tahu luka mereka. Akulah satu-satunya yang tak pernah pergi. Suatu siang, ketika aku sedang duduk di taman kecil dekat rumah sambil membaca buku, anak-anakku berlarian menghampiri. "Bu, ayo main," teriak mereka sambil tertawa. Kulipat bukuku, tersenyum, dan berdiri. Arga datang membawa es krim. Ia menyodorkannya padaku tanpa kata. Dan saat itu, aku tahu kebahagiaan tak perlu megah. Cukup ada yang tulus, ada yang jujur, ada yang hadir. Aku bukan lagi perempuan yang takut ditinggal. Aku perempuan yang berani memilih untuk ditinggal jika itu berarti menjaga harga diriku. Aku tak lagi mengejar cinta. Aku menumbuhkannya sendiri, di dada anak-anak, di langkah-langkah kecil yang kupilih sendiri, dan di dada lelaki yang tidak datang untuk mengendalikan, tapi menemani. Kupandangi langit sore yang perlahan berubah jingga. Lalu kubisikkan pada diri sendiri, "Terima kasih, Alia, karena kau bertahan. Karena kau tak menyerah. Karena meski dunia ingin menjatuhkanmu, kau memilih berdiri lagi." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya, aku layak bahagia. Gedung pengadilan hari itu tampak ramai, tapi tidak gaduh. Langit sedikit mendung, seolah turut menyaksikan betapa satu keping kisah akan selesai dengan cara yang agung. Aku datang bukan dengan pakaian duka atau wajah getir, tapi dengan langkah pasti, kepala tegak, dan mata yang tenang. Di sampingku ada Arga, yang tetap menjaga jarak, tapi hadirkannya membuat dunia yang dulu sempit terasa sedikit lebih luas. Di depan ruang sidang utama, kulihat sosok Dimas duduk dengan wajah kusut, matanya sembab, tangannya gemetar. Ia tampak seperti lelaki yang kehilangan segalanya, dan kenyataannya memang demikian. Di sampingnya duduk ibunya, ibu mertuaku yang dulu begitu jumawa, kini lusuh, mengenakan pakaian gelap tanpa aksesori, dan tanpa suara. Untuk pertama kalinya,
Perempuan itu tidak berbicara, tidak melotot, tidak mencibir. Ia hanya diam, seperti bangkai harga diri yang dibungkus gaun mahal. Aku bahkan tidak membencinya lagi. Aku hanya tidak punya rasa. Kosong. Aku melangkah masuk ruang sidang dengan map coklat di tangan. Tidak gemetar. Tidak ragu. Hari ini bukan tentang pembuktian lagi. Hari ini hanya tentang menyelesaikan. Aku sudah membuktikan segalanya di luar. Dunia sudah tahu. Tapi di sini, di tempat ini, aku ingin mengakhirinya dengan martabat, bukan amarah. Hakim mempersilakan semua pihak duduk. Kuangkat wajah, menatap lurus ke depan. Dimas tidak mampu menatapku. Matanya turun ke lantai, seperti sedang menghitung puing-puing hidupnya yang tersisa. Kuambil napas pelan, lalu kuletakkan bukti terakhir di atas meja. Bukti video CCTV yang berhasil kudapat dari salah satu sahabat lamaku yang bekerja di hotel tempat Dimas sering membawa wanita simpanannya. Dan bukan hanya satu wanita, tapi lebih dari 5. Tanggalnya berurutan. Malam-malam yang katanya lembur, ternyata hanyalah lelucon yang kubayar dengan air mata dan pengorbanan. Hakim membuka satu persatu dokumen, menatap layar saat bukti video diputar. Suara ruangan menegang. Semua terdiam. Bahkan Dimas menunduk semakin dalam. Ibunya tak mampu menahan tangis. Tapi bukan tangis sesal atas perbuatannya pada menantu. Itu adalah tangis malu. Tangis kekalahan. Tangis karena keangkuhan mereka selama ini hancur oleh fakta telanjang yang tak terbantahkan. Apa masih ada yang ingin disampaikan pihak tergugat? Tanya hakim. Hening. Tak ada jawaban. Aku pun berdiri. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Yang mulia, saya datang ke sini bukan untuk membalas. Saya datang untuk menutup lembaran dengan kepala tegak. Karena saya tahu, saya sudah memberikan seluruh yang saya miliki kepada keluarga ini. Cinta, pengabdian, kehormatan. Tapi mereka menginjak-injak semuanya. Maka izinkan saya mengambil kembali apa yang tersisa dari harga diri saya hari ini. Hakim mengangguk. Palu diketuk. Hak asuh anak sepenuhnya diserahkan padaku. Harta Gonogini dibekukan, karena hampir seluruhnya dalam status persengketaan hukum, termasuk utang-utang yang dilakukan Dimas atas nama perusahaan. Tapi bagiku, itu bukan urusan. Aku tak menginginkan uang. Aku hanya menginginkan kebebasan. Saat keluar dari ruang sidang, banyak media mencoba mendekat. Mikrofon diarahkan ke wajahku. Tapi aku tak berkata apapun. Aku hanya memeluk erat anak-anakku yang telah menunggu di luar. Sudah selesai, nak, bisikku. Kita pulang. Dimas berusaha mengejarku. Alia, tolong dengarkan aku sebentar. Aku menoleh. Untuk terakhir kalinya. Sudah cukup. Dimas, aku tidak akan pernah jadi milikmu lagi. Aku bukan perempuan yang bisa dibungkam dengan ancaman. Aku bukan istri yang bisa dicaci lalu memohon. Aku sudah selesai jadi korban. Aku menyesal, katanya dengan suara patah. Tapi aku tidak melihat penyesalan itu datang dari hati. Itu adalah penyesalan karena kehilangan kendali, kehilangan wujud yang biasa ia injak. Ibu mertuaku mendekat. Wajahnya basah. Kau puas sekarang, Alia? Tanyanya, suara bergetar. Aku menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Tidak, karena kepuasan tidak datang dari melihat kalian menderita. Kepuasan datang saat aku tahu, aku bisa berdiri tegak meski kalian coba robohkan aku berkali-kali. Ia terdiam, menangis, terisak, tapi tak ada lagi tempat di hatiku untuk air matanya. Hari itu, saat langkahku meninggalkan gedung pengadilan, aku tidak merasa menang. Aku merasa selesai. Dan kadang, selesai adalah bentuk kemenangan paling agung yang bisa dimiliki seorang perempuan yang dulu tak dianggap, tak dihargai, dan dibungkam. Hari itu, aku benar-benar bebas. Dan aku siap menjalani hidup yang baru, bukan sebagai bayangan dari masa lalu, tapi sebagai perempuan utuh yang berhasil keluar dari reruntuhan dengan kepala tegak.
3 bulan berlalu sejak palu hakim mengetuk meja. Tapi gema suara ketukan itu masih terdengar jelas dalam memoriku, bukan sebagai trauma, tapi sebagai lagu kemenangan yang tak dinyanyikan dengan sorak-sorai, melainkan dengan tenang, elegan, dan penuh martabat. Dunia seakan berubah pelan-pelan. Bukan karena aku membalas dengan api, tapi karena aku memilih berdiri di atas puing-puing kebohongan mereka dengan pijakan yang kokoh. Aku kini tinggal bersama anak-anakku di rumah kecil yang jauh dari rumah mertua dulu, jauh dari suara-suara sumbang yang dulu mengatakan aku mandul, tak berguna, parasit, wanita tak layak. Tapi tahukah kamu, rumah kecil ini terasa seperti istana. Karena di sini ada tawa tulus. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada intimidasi. Tidak ada tekanan karena tak bisa melahirkan cucu. Tidak ada air mata karena disalahkan atas setiap kegagalan anak lelaki mereka. Yang ada hanya cinta, pelukan anak-anak, dan aroma pagi yang baru. Dimas? Kudengar ia kini hidup dari sisa reputasi yang hancur. Ia kehilangan jabatannya. Perusahaannya diperiksa karena penyelewengan dana. Beberapa kontrak diputus sepihak. Beberapa kawan bisnisnya mundur setelah video perselingkuhannya viral dan menyebar di banyak platform. Tidak, aku bukan pelakunya. Tapi aku tidak perlu menahan siapapun yang ingin membagikannya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan Dimas tahu, semua ini adalah buah dari racun yang ia tanam sendiri. Ibu mertuaku, ia pindah ke kota lain. Sakit-sakitan. Kudengar ia mengalami tekanan darah tinggi parah dan sempat dirawat akibat gangguan jantung. Tapi bukan penyakit itu yang membuatnya runtuh, melainkan rasa malu. Ia kini hidup terasing, menjauh dari semua tetangga yang dulu ia banggakan. Tak ada yang bersedia mengunjunginya. Tak ada yang peduli. Karena dunia ini berputar, dan ketika kau menjatuhkan seseorang terlalu dalam, suatu saat kau akan merasakan jatuh yang lebih keras dan tak ada tangan yang akan terulur. Aku tak menaruh dendam pada mereka. Karena kebahagiaanku kini tidak tergantung pada kehancuran mereka. Kebahagiaanku tumbuh sendiri, mengakar dalam diriku. Aku mencintai diriku yang sekarang. Perempuan yang dulu mereka hina sebagai tidak berdaya, ternyata bisa membungkam seluruh arogansi hanya dengan satu senjata. Bukti dan keberanian untuk tidak lagi diam. Aku mulai menulis. Mengubah kisahku menjadi tulisan yang kini banyak dibaca. Banyak wanita yang mengirim pesan padaku, mengatakan bahwa mereka terinspirasi, merasa terbangun, merasa didengar. Aku bukan siapa-siapa. Tapi suara kecilku, ternyata bisa menjadi pelita bagi mereka yang juga terjebak dalam kegelapan yang sama. Arga? Ia tak pernah memaksa. Ia tetap hadir. Kadang mengantar anak-anak ke sekolah. Kadang menunggu di depan gerbang rumah. Hanya untuk memastikan aku pulang dengan aman. Tapi kami tidak terburu-buru. Karena setelah luka sepanjang itu, aku ingin sembuh sepenuhnya. Aku ingin mencintai bukan karena pelarian, tapi karena aku sudah selesai mencintai diriku sendiri. Di satu pagi yang tenang, saat aku menyiapkan sarapan dan anak-anakku tertawa di ruang tamu, aku duduk di kursi rotan dekat jendela. Kunikmati kopi panas dan cahaya matahari yang menyentuh wajahku. Di situ aku sadar, aku tidak hanya menang, aku telah lahir kembali. Dan untuk semua perempuan di luar sana yang mungkin sedang membaca kisah ini, dengarlah baik-baik, diam bukan berarti kalah. Tapi jika suatu hari kamu memilih bersuara, pastikan suaramu adalah gema kebenaran, bukan balasan penuh dendam. Maka saat itu datang, dunia tak akan bisa mengabaikanmu. Aku, perempuan yang dulu dianggap tidak punya suara, kini berdiri sebagai suara bagi banyak yang pernah dibungkam. Ini kisahku. Dan inilah akhir dari perempuan yang kalian sebut lemah. Tamat.